主内弟兄姐妹平安，祝大家新年快乐，新年蒙恩，身体健康，万事如意。Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat setiap kita. Sama-sama semua kita merayakan Imlek pada pagi hari ini. Saya mengucapkan kongsi buat semuanya, buat semua yang merayakannya. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam dalam damai sejahtera bagi kita semua, Jemaat GB Afia dan semua pemirsa yang mengikuti renungan Imlek bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Allah, karena Tuhan telah memberkati, Engkau telah menyertai setiap kami semua ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami bisa merayakan Imlek di hari yang ketiga di tahun 2025. Dan di tahun lunar, tahun baru Cina 2576, dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, berkat dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita, sebab Engkaulah pengharapan bagi kami Tuhan, Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan.
Kami mau datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh sumber pengharapan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber perlindungan bagi kami Tuhan, sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan Tuhan dapat menjadi benih yang subur Tuhan, yang tumbuh Tuhan hingga 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan Imlek merupakan waktu yang penuh sukacita, adanya kebersamaan kumpul keluarga. Tradisi Imlek sering dikaitkan dengan berbagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Namun sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa segala berkat baik jasmani maupun rohani berasal dari Tuhan. Jadi perayaan Imlek ini biarlah menjadi suatu momen kebersamaan untuk merenungkan firman Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang merupakan sumber segala berkat dalam hidup kita. Saudara, kita akan mendengarkan renungan yang akan dilanjutkan oleh Bok Sucu Ayau. Silakan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Dalam budaya Tionghoa ketika merayakan Imlek, ada simbol seperti angpau, buah jeruk, dan hiasan merah. Semua itu melambangkan keberuntungan dan kelimpahan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat dan kelimpahan sejati datangnya dari Tuhan yang setia, yang menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus." Bahkan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18, di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan dan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik kekayaan sorga dan bumi, Dialah yang memberkati, Dialah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memberi kekayaan secara jasmani, tetapi juga Dia memperkaya kita secara rohani. Dia memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Ia mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Dan Ia mencurahkan sukacita yang melampaui segala pengertian manusia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia memastikan kebutuhan kita tercukupi. Bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Karena itu, jadikan Imlek sebagai momen untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun di dalam kehidupan kita. Yeremia
17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, dalam segala hal yang kita kerjakan dan yang kita harapkan pada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memberkati kehidupan kita di tahun ini dan sepanjang tahun. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Kita yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir atau takut, apalagi sampai kita mengalami parno di dalam menanggapi segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi yang terpenting tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang melindungi kita dari segala yang jahat, mara bahaya, bahkan dari segala sakit penyakit. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah ingat bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, yang senang ya membuat kita itu khawatir ya, yang senang membuat kita itu takut, bahkan ketakutan ya sebenarnya adalah iblis yang sering menakut-nakuti, suka menakut-nakuti kita. Semuanya kita merasa takut, semua khawatir, bahkan sebenarnya yang tidak perlu takut ditakuti, yang tidak perlu khawatir ya. Jadi saudara terlalu kadang-kadang berlebihan ya, takut ini, takut itu ya, takut sakit, takut celaka, takut bahaya, takut kekurangan, yang sebetulnya semua itu belum tentu terjadi. Dan kita ingat bahwa Tuhan memelihara kita. Jadi kalau kita sering takut ya sering khawatir, saudara, ini akan membuat hidup kita itu tidak tenang. Tidak ada damai sejahtera, tidak nyaman, bahkan kita tidak bisa hidup bahagia. Nah, saudara, merenungkan firman Tuhan merupakan solusi terbaik ya untuk menghadapi kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berkuasa mengatur dan mengendalikan segala sesuatu penuh kasih karunia. Jadi saudara, percayalah dengan teguh, dengan ketulusan dan taat pada kehendak dan hikmat ilahi. Sehingga dapat menenangkan roh ya manusia, sebab Tuhan dialah yang memelihara kita. Nah saudara, di 1 Tawari ya pasal 4 ayat 9, saudara, di situ tertulis nama seorang yang bernama Yabes ya. Saudara, Yabes itu dalam bahasa Ibrani itu artinya duka cita ya atau kesakitan. Nah, alasan ibunya itu memberi nama Yabes ya karena waktu melahirkan Yabes itu dalam kesakitan. Namun ya Yabes ya dikatakan dalam Alkitab dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sebab apa? Sebab dia selalu berdoa. Dia memiliki satu doa kepada Tuhan yang sangat ya dikenal dan menjadi teladan buat kita semua. Yaitu dia meminta supaya dia diberkati, ya daerahnya diperluas, dia dijauhkan dari malapetaka, dan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga ia menjadi ya teladan iman, contoh iman dan pengharapan buat kita semua. Nah, saudara, ketika kita ada dalam kesesakan, ada mengalami penderitaan misalnya ya, atau masalah-masalah yang menghimpit hidup kita, marilah saudara kita tekun berdoa, belajar seperti Yabes.
kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita boleh keluar dari segala permasalahan kita dan menjadikan kita ini pemenang. Merayakan Imlek di tahun ini di dalam situasi dan keadaan yang tidak menentu. Bisnis lesu, krisis pangan, terjadi perang, ada bencana alam yang terus melanda negeri kita. Tetapi marilah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal yang terjadi, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan adalah sumber segala berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita. Tuhan tempat perlindungan yang sempurna yang menjaga dan melindungi kita. Tuhan memelihara kita dari segala yang jahat, dari sakit penyakit, dan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah sumber berkat bagi setiap kita. Yang kedua, Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Nah, oleh karena itu marilah kita yang merayakan Imlek, biarlah kita semua penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Jalani seluruh kehidupan sepanjang tahun ini dengan iman yang teguh, ya, hati yang selalu bersandar, berharap pada pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu, Tuhan yang maha pengasih, penyayang bagi setiap kami. Dan biarlah renungan firman Tuhan yang singkat pada kami semua, khususnya juga buat teman-teman yang merayakan Imlek maupun Bapak Ibu yang tidak merayakan Imlek. Biar kami pegang teguh firman-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami ingat bahwa Engkaulah sumber berkat bagi kami, sehingga kami hanya berharap bersandar kepada Engkau. Bahwa Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Amen. Sehingga Tuhan, kami senantiasa haus rindu akan Engkau, kami senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Amen. Biar Tuhan memberkati kami semua, iman kami diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Tuhan menyertai kami, maka apapun yang kami kerjakan, jalani, seluruh kehidupan kami di tahun ini, Tuhan akan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang mencurahkan berkat-berkatnya berkelimpahan atas hidup kita semua. Amin. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Kongsi Jemaat GBI Avia. Mazmur 65 ayat 11 mengatakan, Engkau memahkotai tahun dengan karuniamu dan gerobakmu melimpah ruah. Itulah janji Tuhan buat kita semua. Kongsi Xinian Kuai Le. 亲爱的弟兄姊妹，恭喜新春快乐！但愿上帝的恩惠以平安、喜乐、丰丰盛盛的与你全家人整年同在，也愿你以及你的家人
爱主更深，继续在主里面蒙造就成长。谢谢。 Selamat Tahun Baru Imlek untuk seluruh pengurus dan jemaat yang setia. Tuhan memberkati kita pada Imlek ini. Semoga kita mendapatkan banyak berkat, tumbuh dalam rohani, jasmani. Tuhan memberkati kita semua. 新年平安，恭喜发财，身体健康，大吉大利。 年年有余, 万事如意. Tuhan memberkati kita pada Imlek ini lebih sukses lagi, lebih dapat berkat rohani dan jasmani. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Di Chinese New Year tahun ini, Imlek, saya menyapa rekan-rekan hamba Tuhan, para pendeta, pengurus gereja dan seluruh keluarga besar GBI Avia Mandarin dimanapun sedang berada. Saya ucapkan Kyonghi buat kita semua. Saudara, kita merayakan event terbesar di dunia karena dirayakan oleh kurang lebih 20% penduduk bumi saat ini. Bapak Ibu perlu tahu, Imlek itu sebetulnya adalah perayaan yang sudah eksis dalam kebudayaan di China kurang lebih sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah sangat tua peradaban ini. Dan kemudian ketika masuk agama tertentu dari India ke China, dan agama itu mendapatkan penerimaan luas di masyarakat, karena mereka mengadopsi, menerima bagian-bagian daripada budaya itu, dan kemudian juga sebaliknya mereka memberikan pengaruh, membuat narasi keagamaan masuk ke dalam peristiwa seperti Imlek, Cengbeng, Cap Gomeh, dan lain-lain. Sehingga kemudian ketika para misionaris Kristen datang menyusul kemudian belakangan, jauh setelah agama tertentu dari India tadi, mereka menemui perayaan-perayaan seperti Imlek ini dan yang lain-lain tadi sudah dalam kemasan yang dipengaruhi oleh agama tadi. Itulah mungkin sebabnya banyak penolakan ataupun sikap negatif atau menganggap perayaan seperti ini, Imlek, Cengbeng dan lain-lain tadi itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Bahkan yang keras mengatakan itu ada berhala di dalamnya. Nah, sebagai teolog, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mewarnai pemikiran kita, memberikan sudut pandang. Kembali lagi kita harus melihat sejarah bahwa tradisi Imlek sudah jauh lebih tua daripada agama yang datang tadi dari India. Oleh karenanya kita bisa menggali lagi ulang bahwa Imlek ini dapat relevan bagi kekristenan. Itu sebabnya kita tidak boleh miskin literasi. Nah, ini memang orang Kristen kan secara khusus Protestan memang dari pengamatan dan sudah diakui luas agak lebih ketinggalan dalam literasi sejarah, sehingga hal-hal fakta-fakta sejarah tadi kurang diungkap, saudaraku. Saya mau berkata bahwa peristiwa-peristiwa budaya adalah pintu masuk bagi penginjilan. Sebagaimana tadi agama dari India tadi, mereka diterima karena mereka ramah dengan budaya itu. Nah, sebaliknya orang Kristen cukup lama bergumul, cukup lama mengalami stagnan dalam bagaimana cara memasuki kebudayaan ini, maka saya men-challenge kita untuk menemukan bahwa Imlek adalah peristiwa budaya sebagai pesta pasca panen, ucapan syukur kepada Tien atau kita sebut sekarang Tuhan, lebih spesifik lagi Tuhan Yesus. Maka sebetulnya orang Kristen kan memang juga dipanggil untuk selalu bersyukur secara khusus pada event-event pergantian tahun dan peristiwa yang lainnya, saudaraku. Jadi tidak ada hambatan bagi kita untuk merayakan Imlek, terkecuali bagian-bagian yang sudah diwarnai oleh tafsir agama tertentu tadi, yang itu bisa kita kuliti dari karena itu casing, kita harus ketemukan kontennya.
Saya bedakan antara casing dan konten. Casing adalah tampilan yang di permukaan, yang sudah diwarnai oleh agama tertentu. Tapi konten sebetulnya adalah peristiwa yang mengungkapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itulah poin kita memasukinya agar kita tidak terhalang dan tidak menghadang diri untuk merayakan Imlek, saudara. Haleluya. Jadi saya dengan sukacita merayakan Imlek ini, dan saya mendorong kita supaya event ini kita jadikan sebagaimana masyarakat di China itu adalah merupakan acara pertemuan keluarga. Ya, di masa pergantian musim juga mereka tentu musim libur, kumpul satu keluarga, saling memaafkan, dan makan bersama. Makan bersama itu penting, saudaraku. Sama-sama makan dengan makan bersama itu beda maknanya. Apalagi kalau keluarga itu makan bersama, diikuti dengan maafan tadi, saling bercengkerama, dan biasanya tradisinya kan orang tua memberikan pemberian atau angpau kepada anak-anak yang belum menikah. Sedangkan anak-anak yang sudah menikah, yang sudah mapan gitu, malah mereka memberikan kepada orang tua mereka. Jadi tidak ada halangan buat kita sebagai orang Kristen untuk melanjutkan tradisi seperti ini, terkecuali mungkin kemasan-kemasan yang terpengaruh oleh agama tertentu tadi. Tentu kita harus hati-hati untuk tidak menerima secara penuh. Mungkin kita perlu melakukan seleksi, saudaraku. Akhir kata daripada ucapan selamat saya ini sedang mengucapkan kepada saudara, selamat merayakan Imlek ini dengan tradisi yang murni, berjumpa keluarga, berjumpa handai tolan, saling memaafkan, saling berbagi, dan tentu paling utama sebagai momen mengucap syukur kepada Tuhan yang melimpahi kita, yang merahmati kita sepanjang tahun yang panjang. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah mengingkari janjinya, selalu menyertai dan memberkati apa yang kita kerjakan. Itulah hakikat Imlek yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, Kyong Hee buat kita. God bless you all. Amin. Kami mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2025. 新年蒙恩，身体健康，万事如意，心想事成，年年有余。上帝祝福你们，Tuhan Yesus memberkati kita semua.